Oh, Kak Ci menang. dia menang, yeay, yeay. Halo, selamat datang kembali di vlog dari Amerika. Nama aku Teresia, aku tinggal di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian North Carolina. Di video kali ini aku akan menceritakan kenapa aku dan suamiku memutuskan untuk tinggal di Amerika Serikat dan bukan di Indonesia. Terutama yang kami pertimbangkan adalah aspek hukum dan legalitas bagi pasangan kawin campur dan anak-anak mereka, supaya kami bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih maksimal. Dan di Amerika Serikat, kesempatan terbuka lebih lebar untuk aku, meskipun aku adalah warga negara asing yang memegang permanent resident, dibandingkan jika suamiku yang tinggal dan menetap di Indonesia. Hal-hal yang seperti ini penting banget loh untuk diketahui dan dipelajari oleh para pelaku kawin campur atau kalian yang berencana menikah dengan warga negara asing. Atau bahkan untuk kalian yang sekedar ingin tahu, ini akan bagus banget sih untuk pengetahuan tambahan. Jadi simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan bagikan video ini di media sosial kalian. Terima kasih. This is a batik store, traditional batik, and it's also a museum. We're gonna go to the museum part later, but there's some really beautiful items here. Batik made by hand. Meskipun makan waktu agak lama, yaitu kurang lebih 1 tahun untuk aku dulu proses visa K1 atau visa tunangan, kemudian kurang lebih 1 tahun lagi untuk proses adjustment of status atau penyesuaian status setelah menikah di Amerika Serikat supaya bisa mendapatkan green card, jadi kurang lebih 2 tahun prosesnya. Tapi setelah aku mendapatkan green card, aku mendapatkan pula kesempatan yang hampir sama dengan warga negara Amerika Serikat, kecuali pemilihan umum dan menjadi juri di pengadilan. Selain 2 hal itu, yang lain-lainnya sih hak dan kewajiban aku hampir sama dengan hak dan kewajiban warga negara Amerika Serikat. Jadi di sini aku bisa bersekolah setinggi mungkin. Aku juga bisa mengejar karir yang aku sukai setinggi-tingginya. Aku juga bisa membuka bisnis sesuai dengan kemampuanku, keahlianku. Terbuka lebar kesempatan bagi aku. Lain halnya kalau misalkan suamiku sebagai warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Meskipun sudah mendapatkan permanent residency di Indonesia, tetapi tidak bisa dipakai untuk bekerja. Bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, kalau mereka ingin bekerja, maka hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah mendapatkan sponsor dari perusahaan Indonesia yang bersedia hire mereka. Perusahaan Indonesia ini nggak hanya bersedia hire orang asing, tapi mereka juga harus mau menjadi sponsor visa kerja bagi seorang asing ini. Padahal biaya visa kerja itu nggak murah. Just open this door up here. And so you go through this beautiful garden before you go into the museum. It's really cool. There's a beautiful fountain here. Cara kedua, kalau mau berwirausaha atau bekerja sendiri, maka orang asing harus mendirikan PT PMA. Sayangnya investasi yang dipersyaratkan bagi orang asing untuk mendirikan PT PMA di Indonesia itu sangat-sangat mahal, yaitu 10 miliar rupiah. Yang bagi kami pasangan kawin campur kelas rakyat biasa, biaya ini tentunya sangat-sangat mahal. Jadi dari poin kesempatan kerja bagi warga negara asing pemegang permanent resident antara tinggal di Indonesia dan tinggal di Amerika Serikat itu jauh lebih terakomodasi tinggal di Amerika Serikat. Lalu pertimbangan kedua kami adalah anak. Amerika Serikat menganut dual citizenship atau 2 kewarganegaraan. Jadi 1 orang boleh punya kewarganegaraan Amerika Serikat dan 1 lagi kewarganegaraan di negara yang juga mengakui dual citizenship.
Misalnya seperti iparku atau istri adik suamiku yang adalah orang Brazil. Brasil juga mengakui dual citizenship, jadi iparku ini memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Brazil. Dan anak-anak mereka pun memiliki dua kewarganegaraan Amerika Serikat dan Brazil. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang tidak menganut dual citizenship. Meskipun di Indonesia memperbolehkan anak-anak hasil kawin campur untuk memperoleh dual citizenship, tapi ini hanya berlaku hingga mereka berusia 18 tahun. Setelah itu, mereka harus memilih apakah mau menjadi warga negara asing atau menjadi warga negara Indonesia. Tidak boleh dua-duanya. Misalkan anak-anak kami memilih menjadi warga negara Amerika Serikat nantinya. Lalu gimana dengan aku yang masih warga negara Indonesia? Pasti rasanya akan sedih banget kalau seorang ibu memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan anak-anak dan suaminya. Misalnya kami memilih tinggal di Indonesia, akan cukup banyak tantangan untuk membesarkan, menyekolahkan, mendidik, dan mendapat akses publik atau umum bagi anak-anak berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia dengan hak yang cukup terbatas. Dan meskipun seandainya anak-anak kami memilih menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia, mereka akan cukup sulit untuk bisa datang ke Amerika Serikat yang mensyaratkan visa bagi warga negara Indonesia, serta masa tinggal di Amerika Serikat yang pastinya terbatas. Lain halnya dengan anak-anak iparku yang tadi aku ceritakan, pemegang dua kewarganegaraan Amerika Serikat dan Brazil. Mereka bisa bebas keluar masuk, tinggal, mendapatkan akses publik, sekolah, dan bekerja di kedua negara Amerika Serikat dan Brazil. Begitu juga istri dari adik suamiku atau iparku, dia juga sekarang memegang dua kewarganegaraan Brazil dan Amerika Serikat, sehingga si ibu ini memiliki kewarganegaraan yang sama dengan anak-anak dan suaminya. Sedangkan aku yang berasal dari Indonesia yang tidak mengakui dua kewarganegaraan, maka aku tidak bisa memiliki kewarganegaraan yang sama dengan suamiku dan anak-anakku bila mereka memilih menjadi warga negara Amerika Serikat. Sepertinya sih salah satu harapan terbesar bagi pelaku kawin campur adalah diakuinya dual citizenship yang berlaku permanen bagi anak-anak hasil kawin campur atau suami atau istri warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Kami tetap berdoa dan berharap. Poin ketiga yang menjadi pertimbangan kami adalah faktor hukum kepemilikan aset atau properti bagi warga negara asing yang cukup berbeda di Amerika Serikat dan di Indonesia. Aku ceritakan selanjutnya, tapi kita mau main dulu dengan adikku, iparku, dan keponakanku mumpung kami lagi ada di Solo. Okay, so what lunch wouldn't be the same without having a lion hanging out with everybody? Look at this. So you just get to eat in this glass enclosure and check this lion out. Right now the lion is very hot, so it's like that. But anyway, there's a lioness and just hanging out in the right here. Isn't this cool? Oh, look at that. Oh, wow. Lion. Wow. Nah, membahas tentang kepemilikan properti atau aset bagi warga negara asing itu cukup banyak perbedaan signifikan di Amerika Serikat dan di Indonesia. Di Indonesia, meskipun seorang warga negara asing sudah memiliki surat izin tinggal permanen, tapi selama dia bukan warga negara Indonesia, dia tidak bisa membeli dan memiliki properti atau aset di Indonesia. Jadi misalnya kami membeli properti atau aset atau rumah di Indonesia, maka hanya bisa dilakukan oleh aku dan atas nama aku sebagai warga negara Indonesia. Tidak bisa suamiku ikut menjadi pemiliknya. Dan itu pun sebelumnya aku dan suamiku harus memiliki perjanjian pranikah atau pascanikah yang menyatakan bahwa kepemilikan aset atau properti di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh aku sebagai warga negara Indonesia.
dan tidak bisa dicampuri atau ikut dimiliki oleh suamiku yang warga negara asing atau bahkan anak-anakku jika mereka memilih berkewarganegaraan Amerika Serikat. Tentunya situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga pelaku kawin campur. Dan bagaimana nasib anak-anak dan suamiku tinggal di Indonesia, di mana mereka tidak bisa memiliki aset apapun, bahkan aset yang dari aku, yang padahal aku merupakan istri dan ibu. Misalkan aku memiliki rumah di Indonesia atas namaku saja, dan suami serta anak-anakku tinggal di Indonesia bersama-sama, lalu di kemudian hari karena sesuatu dan lain hal, misalnya aku nggak bisa mengurus rumah itu, lalu gimana nanti aku bisa mewariskan ke anak-anakku dan suamiku, karena hal itu nggak mungkin dilakukan. Lalu rumahku akan jadi apa? Juga bagaimana nasib suamiku dan anak-anakku yang warga negara asing jika mereka tidak bisa memiliki rumah maupun bekerja di Indonesia. Pastinya akan sangat menyulitkan bagi suamiku yang warga negara asing ataupun anak-anakku jika mereka memilih menjadi warga negara Amerika Serikat untuk bisa bekerja. Harus ada company yang meng-hire mereka dan bersedia menjadi sponsor visa kerja bagi mereka dengan biaya yang tidak murah. Atau menjadi wirausahawan tapi dengan cara mendirikan PT PMA yang modal investasinya amat sangat mahal dan sulit untuk dijangkau bagi kami pelaku kawin campur yang hanya rakyat biasa aja. Sedangkan di Amerika Serikat, aku dan suamiku bahkan sudah membeli rumah pada saat permanent resident aku masih dalam proses atau belum keluar. Hukum di Amerika Serikat memperbolehkan aku sebagai warga negara asing untuk membeli dan memiliki properti atau rumah. Jadi rumah kami di Amerika Serikat sudah langsung atas nama kami berdua. Tidak perlu ada perjanjian pranikah atau pascanikah. Pada saat akad jual beli rumah di Amerika, kami cukup datang ke kantor pengacara. Aku menunjukkan paspor yang masih berlaku, marriage certificate atau sertifikat menikah kami, dan social security number. Social security number adalah nomor identitas sosial yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada setiap orang yang menjadi warga negaranya atau menjadi permanent resident di Amerika Serikat seperti aku. Hukum di Amerika Serikat mengakui bahwa jika pasangan telah resmi menikah sipil, maka kepemilikan harta, properti, dan aset bisa dimiliki bersama meskipun salah satunya adalah warga negara asing. Dengan begitu, posisi properti, aset, dan rumah kami di Amerika Serikat pun aman karena dimiliki oleh aku, suamiku, dan anak-anak kami. So at our hotel, you go in here to get a authentic Indonesian breakfast. I mean, this is incredible. Here's a little tea station here. Look at this buffet. This pudding. Ooh, they have bread pudding. I think I'll take this. You have this porridge. I mean, it's unbelievable. This is all real juice, guava juice infused. Never seen anything quite like this. They have a noodle station over there. You come to this side and you see all of these entrees here. And then the dining room itself is fairly large. Now this is a Monday morning, so it's not as busy. But yesterday it was crazy in here. And then you even have the place where they make eggs, pasta, sushi. Yeah, so it's really incredible. Anyway, and then here is Santiku. Nah, jadi itulah 3 poin penting yang menjadi pertimbangan aku dan suamiku kenapa kami memilih tinggal di Amerika Serikat dan bukan di Indonesia. Semuanya menyangkut faktor hukum dan legalitas bagi para pelaku kawin campur.
Ya, untuk si istri, suami, dan anak-anak, baik yang WNI maupun yang berwarga negara asing, kami harus betul-betul memikirkan dan memilih tempat tinggal di mana keluarga kami bisa berkembang dengan lebih maksimal, mendapatkan akomodasi fasilitas publik, dan hak yang hampir sama dengan warga negara setempat. Jadi untuk saat ini dengan situasi hukum yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat, maka pulang ke Indonesia hanya kami lakukan untuk liburan atau menjenguk keluarga di Indonesia saja dan bukan untuk tinggal. Bukan berarti kami tidak menyukai Indonesia atau aku tidak mencintai Indonesia, tetapi lebih ke faktor-faktor yang aku sudah sebutkan dan ceritakan tadi. Semoga kedepannya aturan hukum di Indonesia bagi pelaku kawin campur dan anak-anak mereka bisa lebih akomodatif lagi, sehingga kami akan dengan senang hati bisa juga tinggal di Indonesia. Oke lah kalau begitu, jadi kita makan soto dulu ya guys. Suamiku juga doyan soto, sate ayam, dan segala macamnya. Tapi katanya masih jauh lebih enak soto masakanku loh. Soalnya di Amerika aku juga sering memasak makanan Indonesia yang suamiku suka. Dan soto adalah salah satu makanan favorit dia. Oh iya, umumnya orang-orang Western dan juga Amerika Serikat, mereka itu suka alam dan binatang. Nih kayak gini, suamiku tuh ketemu ular albino aja suka banget. Puji Tuhan, suamiku senang dan gembira kalau pas ada di Indonesia, kecuali dia suka kepanasan ya. Tapi itu dia siasati dengan memakai neck fan atau kipas untuk leher, jadi dia bisa merasa lebih sejuk dan itu bisa dipakai dimanapun dia berada. Jadi dia bisa beraktivitas di luar ruangan dengan nyaman dan nggak perlu nyari-nyari ruangan ber-AC melulu. Jadi nggak sabar deh pengen liburan lagi ke Indonesia. Semoga video ini berguna bagi kalian yang menonton. Thank you for watching. Sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye.